Selamat malam sahabat GPIB, kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Diajeng Sesya Pinka Natalini, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Brandan, Bajempir, Besitang. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika firman Tuhan hendak diberitakan, biarlah kami boleh menghayatinya dan kami boleh melakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini berdasarkan kitab Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai dengan 32. Yang menyatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Sahabat GPIB yang terkasih, ada sebuah gembok besar yang terkunci dan ingin dibuka. Namun di situ ada banyak kunci yang tersedia. Tapi hanya satu kunci yang dapat membuka gembok itu. Dan ketika mencari kunci ini, pasti membutuhkan yang namanya waktu. Pasti membutuhkan yang namanya kesabaran. Dan pasti membutuhkan yang namanya ketekunan. Supaya apa? Supaya mendapatkan kunci yang pas. Dan ketika kunci ini didapatkan, akhirnya gembok tadi bisa dibuka. Gambaran ini, sahabat GPIB, ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami pergulatan dalam kehidupan kita. Setiap manusia tidak lepas hidupnya dari yang namanya persoalan. Tapi Tuhan menyediakan kunci untuk setiap pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Sebagaimana dalam bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu Yakub. Dia bergumul karena saudaranya Esau. Dan karena Esau belum memaafkan Yakub, lalu Esau masih terus mengejar dan melampiaskan kemarahan dan dendamnya terhadap Yakub. Dan dalam pergumulan tersebut, Yakub dijumpai oleh Allah di tepi sungai Yabok. Dia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing dan memukul sendi pangkal paha Yakub. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Dan Yakub pada saat itu tidak membiarkan orang itu pergi, jika orang itu tidak memberkati Yakub. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Jawab Yakub. Dia menyatakan namanya adalah Yakub.
Dan pada saat itu juga Yakub diberi nama, diubah namanya menjadi Israel. Karena Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan pada saat itu Yakub menang. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel, karena Yakub menyaksikan pertolongan Allah dan melihat Allah berhadapan muka. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yakub ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh hidup dalam kekuatan kita sendiri. Mengapa? Yakub dicederai pangkal pahanya pada saat itu. Karena hal itu sebagai peringatan bahwa ketika kita bergumul, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah dalam hidup kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita andalkan dan marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan marilah kita juga dengan terus sungguh-sungguh mencarinya di dalam doa dan firman-Nya. Lalu sahabat GPIB yang terkasih, melalui Yakub kita juga diingatkan bahwa hidup dan kesejahteraan yang kita miliki tidak tergantung pada akal dan pikiran kita. Tidak tergantung pada sehebat apapun kita. Tidak tergantung sepintar apapun kita. Dan juga tidak tergantung pada sekaya apapun kita. Namun semua itu bergantung pada pertolongan, pada bimbingan, dan pada berkat Allah yang dinyatakan pada hidup kita. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita temukan kunci-kunci itu di dalam Allah. Karena Allah yang dapat memenangkan kita dalam segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami harus terus mengandalkan dan hidup bergantung hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali mengandalkan apa yang kami miliki. Namun saat ini firman Tuhan menyatakan dan mengingatkan kami semua untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mengimani itu dan kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Setiap pengalaman, setiap peristiwa yang terjadi hari ini, biarlah kami boleh memaknainya bahwa hal itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar kami belajar dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kami, maupun pengalaman yang menyakitkan sekalipun, pengalaman yang menyedihkan sekalipun, Tuhan akan punya rencana yang terbaik dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, pribadi setiap pribadi maupun keluarga setiap keluarga. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan karuniakan sukacita, Tuhan karuniakan damai sejahtera. Biarlah dalam kehidupan keluarga setiap kami masing-masing, kami senantiasa mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga maupun orang lain. Tuhan juga berkati setiap kegiatan kami masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, usaha kami maupun pelayanan kami. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan sertai kami, bimbing kami dan tuntun kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Engkau.
dan segala sesuatu yang kami hasilkan itu juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan juga jaga dan lindungi kami ketika kami akan beristirahat di tempat kami masing-masing. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga esok pagi kami dimampukan untuk menjalani setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Night Call pada malam hari ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.